Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Alhamdulillah, insyaallah pada hari Sabtu subuh ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Jadi sehingga apa yang kita kaji itu tersistematis, jadi urutan, sehingga apa yang kita kaji nanti kelak bisa menjadi sebuah acuan dalam kehidupan kita, sehingga kajiannya itu tidak kesana kemari, jadi fokus membahas sebuah materi, sebuah kitab, sebuah buku. Insyaallah ini lebih bermanfaat. Insyaallah kita akan membahas tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip yang pertama terkait tentang prinsip dasar Islam yang pertama adalah bahwasannya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada seseorang. Bahwasanya nikmat Islam atau iman nikmat Islam atau iman adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang terbesar yang Allah berikan, yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepada manusia. Artinya apa? Siapa saja yang dirinya mengaku muslim, siapa saja yang dirinya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan. Kenikmatan yang paling besar. Jangan menganggap kenikmatan yang paling besar itu adalah harta dunia, jabatan, pangkat, dan seterusnya yang sifatnya dunia. Ya itu nikmat, tapi nikmat yang rendah. Nikmat yang rendah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang paling besar, nikmat yang paling nikmat yang paling besar apa tadi? Nikmat iman dan Islam. Manusia menjadi muslim, manusia menjadi hamba Allah yang beriman, maka ini kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena keimanan Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada sembarang orang. Namanya Islam, iman, Allah tidak memberikan kepada sembarang orang. Berbeda dengan dunia, harta dikasih semuanya. Ilmu dikasih, pangkat, jabatan semuanya dikasih. Harta dikasih semuanya, dikasih. Tanah semua dapat semua kalau dunia. Tapi kalau Islam tidak semua Allah berikan Islam ke dalam hatinya. Ya enggak? Makanya ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau makan semua insyaallah. Minum semua. Dapat uang semua dapat. Meskipun ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang sangat besar, ada yang banyak. Itu kalau masalah dunia. Masalah harta dunia. Tapi kalau Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia
kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau dunia dibagi rata, orang yang dicintai maksudnya orang muslim beriman kepada Allah, dikasih dunia orang muslim beriman. Orang yang tidak dicintai oleh Allah siapa? Orang kafir. Orang kafir juga diberikan harta dunia. Diberikan dunia, diberikan makan, diberikan minum, diberikan harta, diberikan anak, diberikan istri. Orang yang beriman taat juga sama, diberikan harta, diberikan makan, minum, suami, istri, ya, tanah dan seterusnya. Masing-masing cuma memang berbeda, Tapi yang menjadi persoalannya bukan itu yang penting. Bukan yang itu menjadi permasalahan. Tapi yang penting apa? Walakinnallaha la yu'til iman illa man ahabba. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat Islam dan iman kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, artinya apa? Islam dan iman Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Paham? Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Ini dikasih semuanya enggak. Artinya apa? Islam dan iman Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk apa? Kita. Alhamdulillah. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Menjadi apa? Saya muslim, saya beriman. Maka kita adalah orang yang terpilih. Oleh siapa? Oleh Allah yang milih. Kita adalah orang yang dicintai Allah. Dengan tanda apa? Kita sebagai seorang muslim. Ya. Makanya kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ya, ayat 125. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk. Maka apa? Dia Allah Subhanahu wa taala akan membukakan yasrah sadrahu, melapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Kalau orang ketika Allah ingin menghendaki petunjuk kepada seseorang, kalau kita menjadi orang-orang yang merasa diberikan hidayah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran, maka apa? Kita semakin senang, cinta kepada Islam. Ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Ketika kita semakin semangat dalam menuntut ilmu agama, kita semakin semangat dalam ngaji, kita semakin semangat dalam sholat, kita semakin semangat dalam beribadah, itu tandanya kita adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Semangat menuntut ilmu agama syar'i. Ya. Kamu semangat ngafal, santri semangat ya menghafal hadis, menghafalkan Quran, semangat menghafalkan tasrifan dan seterusnya. Nah, kalau kamu semangat, ada semangat di situ, ya, semangat belajar untuk menuntut ilmu agama, maka kamu adalah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Rajin sholat, mendapatkan petunjuk dari Allah. Rajin puasa, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rajin menghadiri majelis ilmu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dilapangkan hatinya untuk mau mempelajari Islam. Dilapangkan hatinya untuk mau ya menghadiri majelis ilmu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada orang yang apa? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka ada orang-orang yang Allah menghendaki kesesatan. Maka tanda orang-orang yang disesatkan oleh Allah apa itu? Yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah menjadikan hatinya itu sempit, sesak. Ya. Harajan ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Ya.
Artinya orang-orang yang Allah menghendaki kesesatan, dia males untuk nuntut ilmu agama. Orang-orang yang Allah menghendaki kesesatan, dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas berinfak, bersedekah. Dia malas untuk taat kepada Allah. Malas. Atau bahkan apa? Bukan hanya malas, bahkan meninggalkan sholat, meninggalkan amalan ibadah kepada Allah. Maka apa? Ini salah satu ciri orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang jauh dari majelis ilmu, orang yang jauh dari Al-Quran. Maka ini salah satu ciri dia sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka dari sini kita bisa mengetahui kalau kita semakin rajin taat kepada Allah, kalau kita semakin senang menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, kalau kita semakin senang memperbaiki bacaan Quran kita, kalau kita semakin senang beribadah kepada Allah, kok ibadah kepada Allah itu ada senang, semangat, maka apa? Kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya ketika kita malas ibadah, bahkan tidak ibadah kepada Allah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari Quran, jauh dari berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak suka majelis ilmu dan seterusnya, ya, tidak suka baca Quran, ya, maka apa? Ini salah satu tanda bahwasanya apa? Dia sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa, mengazab orang-orang yang tidak beriman. Makanya orang beriman diberikan petunjuk oleh Allah. Supaya apa? Dia istiqomah di atas Islam, belajar agama Islam, menghafalkan Quran dan sunnah, hadis nabawi, ya, semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam taat, semangat dalam ibadah, semangat sungguh-sungguh konsisten dalam ketakwaan kepada Allah. Maka ini adalah orang-orang yang beriman. Paham ya? Itu. Jadi tanda-tanda ya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, hatinya dilapangkan untuk menerima Islam. Dengan apa? Mempelajarinya, mengkajinya, ya, menghafalkan Qur'annya, hadis Nabi, kemudian semangat ibadah, semangat taat kepada Allah, ya, semangat beramal ibadah. Ini tanda orang diberikan petunjuk. Sebaliknya, orang yang disesatkan oleh Allah, tandanya apa? Jauh dari masjid, jauh dari Quran, tidak mau ibadah, malas ibadah, dan seterusnya. Maka ini salah satu tanda dia sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu. Maka kita bermuhasabah. Maka kita bermuhasabah sekarang. Saya semakin semangat taat kepada Allah atau tidak? Saya menghadiri majelis ilmu itu semangat atau tidak? Malas atau bahkan tidak sama sekali? Paham? Gitu. Tapi kalau kita semangat, maka kita termasuk orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Tapi celaka bagi seseorang yang malas beribadah atau tidak beribadah, jauh dari Quran dan seterusnya, ya, maka dia adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang paling terbesar yang Allah karuniakan, yaitu apa? Islam dan iman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.